Kayak pada malam pemilihan Putri Indonesia, Wak, kalau ditanya masalah haters ya udah di blok memang karena kan manusiawi ya, Wak. Kalau misalnya aku punya haters juga bakalan lakuin hal yang sama kayak yang Jihan lakuin sih. Halo hai Wak, terima kasih sudah klik dan juga mampir di video ini. Berhubung banyak sekali permintaan tentang peluang dari Jihan Elmira Cidit, Putri Indonesia Pariwisata untuk kita bahas pada video ini. Maka kali ini tuh aku bakal ngebahas tentang peluang dari Jihan Elmira Cidit yang merupakan Putri Indonesia Pariwisata sekaligus aktris di Indonesia untuk memenangkan ajang Miss Supranational. So, jika kalian merasa penasaran dengan bagaimana peluang Jihan di ajang Miss Supranational dan bagaimana saja peluang untuk memenangkan posisi Jihan di ajang Miss Supranational nanti, simak terus di video berikut ini ya. Oh ya Wak, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, dan juga komen. Aku mohon sekalian bagi Wak semua yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk membantu meringankan beban. Maksud aku tuh untuk bisa mengembangkan channel ini sama-sama agar terus berkembang membahas pageant dan juga segala bentuk yang berhubungan dengan pageant. Langsung aja ditekan subscribe-nya ya Wak semua biar mendapatkan notifikasi terhubung dari video ini dan sekaligus channel ini kepada Wak semua. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas dari peluang Jihan Elmira Cidit terhadap kompetisinya yang bakal diadakan di Polandia dan jadwalnya itu belum ditentukan. Yuk sama-sama kita bahas. Sebelum kita bahas bagaimana saja peluang dari Jihan Elmira Cidit, kita mengenal dulu siapa itu Jihan dan bagaimana karakter Jihan. Jadi Wak, Jihan Elmira Cidit ini merupakan seorang aktris yang sudah terbiasa dengan dunia modeling dan juga entertain maksud aku. Nah, Jihan sendiri ini lahir pada tanggal 4 Februari tahun 2000 di Semarang, merupakan seorang putri yang terlahir dari keluarga perpaduan antara Lebanon dan juga Indonesia asli. Jadi nggak heran kalau misalnya wajah dan face Jihan ini punya mixed blood dan juga halfnya Wak. Jadi nggak Indonesian asli tapi perpaduan antara Lebanon dan Indonesia, menjadikan wajah Jihan itu punya karakteristik tersendiri dan ciri khas yang sangat menarik. Nah, dari kecil Wak, Jihan ini sudah dibesarkan dari keluarga yang memang ditempa dengan berbagai kegiatan modeling dan juga entertain. Jadi kalau misalnya sekarang Jihan itu harus dihadapkan dengan segala sesuatu bentuknya publik, tidak terkejut lagi untuk menghadapi hal-hal demikian. Karena memang udah terbiasa kok dari kecil udah dihadapkan dengan orang-orang rame. Bisa dibilang kalau Jihan ini sudah tidak mental kerupuk lagi, sudah sangat-sangat keras mentalnya untuk menghadapi orang-orang banyak, apalagi sekelas Miss Supranational. Yakin bakalan Jihan ini mendapatkan posisi yang terbaik di Miss Supranational nanti. Langsung aja Wak, kita masuk ke pembahasan di mana karakteristik dari Jihan sendiri yang dapat memberikan dia peluang untuk memenangkan crown dari Miss Supranational. Kalau misalnya dipandang dari kepribadian sendiri, Jihan ini memiliki kepribadian yang sangat tegas dan juga punya kepribadian yang sangat menetap Wak. Artinya kalau aku lihat sekilas nih ya, kepribadian Jihan ini adalah seseorang yang memang sudah to the point. Artinya gimana ya bilangnya? Jihan itu iya kalau misalnya kita bilang A, tetap A, dia tidak bisa berubah kepribadiannya kepada yang lain. Artinya dalam konteks ini dia tidak pelin-pelan dengan segala keputusan. Dan hal ini membuat Jihan itu sangat-sangat berpikir keras kalau misalnya dilakukan dan juga dihadapkan pada permasalahan yang menentukan dua keputusan sekaligus. So, aku pikir ini merupakan sebuah material ataupun kepribadian yang dibutuhkan oleh Miss Supranational ataupun karakteristik yang dicari oleh MSO atau Miss Supranational Organization. Nah, hal yang kedua yang bikin Jihan ini berpeluang besar untuk bisa memenangkan mahkota dari Miss Supranational adalah Jihan ini adalah tipikal kepribadian yang punya silent killer. Silent killer di sini adalah kepribadian yang diam-diam itu mematikan. Artinya dia nggak banyak ngomong, nggak banyak berkata, tetapi actionnya itu jelas, terbukti apa saja yang akan dilakukan dia dan tegas tujuannya kemana. So, bisa dibilang bahwa si Jihan ini nggak banyak ngomong Wak. Jadi kalau misalnya dia udah bilang A dan juga melakukan terobosan A, jadi dia harus goals. Dan ambisius juga. Tapi ambisiusnya itu lebih ke arah positif dan bukan ke arah yang lebih negatif.
Selanjutnya, pembahasan yang bakalan membawa Jihan on top adalah Shaz Indonesia yang sudah sangat-sangat digadang-gadang bakal memenangkan Miss Supranational dari tahun 2013, Wak. Semenjak dari kemenangan Chok Is di Miss Supranational sebagai runner-up di ajang tersebut, Wak, Shaz Indonesia tuh semakin kuat dari tahun ke tahun. Artinya, Indonesia meskipun mengirimkan wakil yang mungkin tidak terlalu difavoritkan, akan tetapi penempatan dari wakil Indonesia itu diperhitungkan dalam Shaz Miss Supranational. Artinya, tidak dilepehkan seperti itu. Ya meskipun ada juga beberapa wakil yang sudah menter, tapi dilepehkan seperti itu. Mungkin Miss Supranational sendiri punya yang namanya alasan kenapa wakil tersebut tidak ditempatkan ke tempat yang lebih tinggi. Shaz Indonesia ini sangat berpengaruh di mana dari tahun-tahun sebelumnya, khusus di tahun 2019 kemarin, di mana Jessica berhasil mendapatkan runner up dan juga Wilda, dan ini membuat sebuah tujuan di mana Indonesia tuh suatu saat bakal mendapatkan crown dari ajang ini, dan aku yakin banget bahwa tahun ini tuh bakal mendapatkan crown ataupun menduduki posisi dari 2 besar. Yakin. Selanjutnya, hal yang akan membuat Jihan itu mulus untuk menuju on top adalah public speaking dia yang cus alias Englishnya yang sangat super bagus. Nah, kalau aku bilang, Wak, Jihan inilah salah satu dari ketiga putri yang public speakingnya itu sangat-sangat bagus. Cuma nanti kita bakal bahas tentang bagaimana kekurangan Jihan dalam hal public speaking ini. Menurut aku, untuk public speaking dan juga kemampuan bahasa Inggris, Jihan ini adalah yang terbaik dari ketiga putri Indonesia di tahun ini, dan ini tidak memberikan kekhawatiran kepada pageant lover dan khususnya aku sendiri untuk Jihan sendiri, dan kayaknya memang udah on top dah untuk Jihan. Oke, hal selanjutnya yang bikin Jihan itu bener-bener bikin MSO itu melirik Jihan adalah face-nya yang sangat-sangat punya materialis dengan MSO material face. Artinya, segala bentuk mixed blood dan juga half yang dimiliki oleh seorang Jihan yang dimana banyak sekali yang dimana yang dimana Jihan ini punya half dari Lebanon dan juga Indonesia, menjadikan dia tuh kayak punya ciri khas tersendiri ya, Wak. Artinya ada beberapa pemenang dari MS yang memang punya karakteristik kayak lebih prefer ke arah Pakistan dan juga India. Hal ini tuh punya karakteristik di Jihan, Wak. Jadi nggak jauh beda sama Jessica juga kan, Wak. Kalau misalnya dibandingkan antara face-nya Jessica dengan Jihan, mungkin Jihan ini punya face yang lebih upgrade dari Jessica dan juga segala sesuatu yang lebih upgrade dari Jessica. Kalau dibilang Jessica 90, si Jihan ini 150%, Wak. Oke, untuk kategori Jihan menempati posisi memenangkan MS, aku kategorikan 99% untuk Jihan bisa meraih crown di tahun ini. Yakin. 1% lagi tergantung kepada takdir Tuhan. Selanjutnya, Wak, kita bakal ngebahas tentang perbaikan-perbaikan yang mungkin bisa Jihan lakukan dalam hal menuju ke Miss Supranational. Dari awal aku melihat seorang queen ini, aku sudah mendapatkan bahwa Jihan ini adalah segala sesuatu yang punya paket komplit dah. Nah, kemampuan bahasa Inggris Jihan yang sudah tidak diragukan lagi membuat dia itu bakal on top, Wak. Akan tetapi perlu pembelajaran lagi yang mungkin dia bisa belajar dari Ayusa atau Ayu Maulida, di mana penempatan dari poin-poin jawabannya itu harus lebih tepat lagi. Artinya Jihan harus benar-benar mendapatkan segala sesuatu yang benar-benar on point, artinya ditempatkan pada tempat yang benar. Aku bilang seperti ini karena karakter Jihan ini ya dia no fake, artinya to the point aja, apa yang terdapat dalam hati dia itu yang bakal diutarakan. Artinya aku suka tipikal orang seperti ini karena memang tidak ada sesuatu yang tidak ada yang sesuatu yang disembunyikan, Wak. Apa yang ada dalam hati dia yang ngalir. Kayak pada malam pemilihan Putri Indonesia, Wak, kalau ditanya masalah haters ya udah di blok memang karena kan manusiawi ya, Wak. Kalau misalnya aku punya haters juga bakalan lakuin hal yang sama kayak yang Jihan lakuin sih. Nah, mungkin ini yang bakal harus dibalut sedikit agar material pageant yang terdapat pada Jihan itu lebih menonjol aura queennya. Ya kayak kalau kata Ika agak sedikit diperes-peres sedikit. Nah, hal selanjutnya yang mungkin bisa diperbaiki dari diri Jihan sendiri adalah kemampuan catwalknya yang sudah sangat-sangat maksimal, Wak, membuat dia itu akan mulus dengan sangat-sangat mulus untuk menjenjang blank. Kemampuan catwalk dari Jihan sendiri udah nggak bisa diragukan lagi ya, 11-12 sama Ayu Maulida lah ya kan ya. Tapi mungkin dia lebih bisa menyesuaikan dengan apa yang terdapat di ajangnya dia. Artinya ketika kemampuan
catwalknya Jihan ini lebih role ke modeling dan juga ke fashion show, mungkin Jihan bakal lebih menyesuaikan dengan kategori MS. Ya mungkin ada sedikit kayang-kayang gitu, bercanda. Jujur ya Wak, kalau misalnya dilihat dari diri Jihan sendiri, itu benar-benar udah memenuhi kategori dan kriteria dari MS sendiri. Karena memang kalau kita lihat, MS ini mencari seorang wanita yang super tegas dan juga memiliki karakteristik yang sangat-sangat kuat dan juga tidak manja dan tidak loyo. Jadi kategorinya itu feminisme itu agak sedikit lebih kurang daripada yang lain. Oke Wak, sorry di video sebelumnya aku pakai seragam warna putih karena memang mati lampu yang berkepanjangan. Akhirnya aku menutup kata di video ini dengan mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa komentar di bawah tentang peluang dari Jihan Elmira Shidit untuk memenangkan crown dari Miss Supranational. Jangan lupa komentar.